semuanya, perkenalkan nama saya Sherlini Arininsa Kolopileko, NPM 12200005. Saya mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil kerja tugas dari mata kuliah perdagangan internasional mengenai teori Hexer-Ohlin. Baik saja, langsung kita mulai. Teori Hexer-Ohlin merupakan model analisis perdagangan internasional antara dua negara yang mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Teori Hexer-Ohlin memprediksi bahwa pola dari perdagangan internasional akan ditentukan oleh sumber daya yang berlebih antar negara. Negara yang mempunyai sumber daya modal lebih besar dari tenaga kerja akan memproduksi barang modal intensif, sementara negara dengan sumber daya tenaga kerja yang berlebih dibandingkan modal akan memproduksi barang tenaga kerja intensif. Hexer-Ohlin mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dikarenakan adanya perubahan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya. Menurut Salvatore, teori Hexer-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara, dua komoditas atau X dan Y, dan dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, komoditas X bersifat padat karya, sedangkan Y padat modal. Hal ini berlaku pada dua negara. Yang keempat, kedua komoditas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan dan sama-sama terjadi di kedua negara. Kelima, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekaligus meskipun dalam komposisi yang berbeda. Yang keenam, selera permintaan di kedua negara tersebut persis sama. Yang ketujuh, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan pasar faktor produksi. Yang kedelapan, terdapat mobilitas faktor yang sempurna di dalam negeri namun tidak ke luar negeri. Yang kesembilan, sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antar negara baik dalam biaya transportasi, tarif maupun berbagai bentuk hambatan lain. Yang ke-10, semua sumber daya digunakan secara maksimal dan produktif. Yang ke-11, terjadi keseimbangan dalam perdagangan internasional antara dua negara. Yang berikutnya, teman-teman boleh lihat contoh matriks gain trade berdasarkan teori Hexer-Ohlin pada tabel yang tertera pada slide. Baik, ini ada penjelasannya. Tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hexer-Ohlin. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2:2 atau dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-quant, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut kita
kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Hexer-Ohlin. Baik yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara atau dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Di sini kesimpulannya, inti yang mendasari pemikiran teori ini adalah bahwa negara-negara mempunyai selera dan preferensi yang sama, menggunakan teknologi yang sama, kualitas dari faktor-faktor produksi yang sama, menghadapi skala tambahan hasil yang konstan, akan tetapi memiliki perbedaan dalam sumber daya alam atau ketersediaan faktor-faktor produksi. Demikian, sekian dan terima kasih.